Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada masih di Oku Selatan, tepatnya di Desa Remanam Jaya. Kita lagi panen kopi nih ceritanya hari ini. Karena kebun kopi ini agak semak belukar, jadi dibersihin dulu. Susah panen buahnya karena agak susah berjalan mau ke batang kopi. Sekarang ada mama saya ini lagi gantiin saya bersihin. Mas, Oh, gimana Mas? Kebunnya bisa belukar kayak gini Mas? entahlah ini mana kebun nih. Semua sot kebun nih. Pokoknya kali bersihkan aku dai. Alhamdulillah sudah dibersihkan aku. Aku nak naik haji. Pokoknya aku nak Mau naik naik haji. haji. Oh, Lama. Kena belakang ya. kalau mau baca naik haji kali bersihkan dulu ini nih. Begini pemirsa, sebenarnya kebun ini dulunya enggak kayak gini. Agak bersih kebunnya karena lama kita tinggal ke Palembang jadi semak. Jadi belukar, beda kayak kalau kebun-kebun orang kayak di sini gitu. Kayak di seberang sana itu semuanya bersih gitu. Tapi kalau di sini ya gini. Tapi kalau ini mama saya tetap semangat ya. Mas, lama nggak Mas ini perawatan kebun kopi ini dari pertama kali panen sampai menghasilkan kayak ini lama nggak? Agak lama tergantung di sabar-sabarnya kita tuh lah. Aman kita sabar 3 tahun, 3 tahun nanam, 3 tahun nanam ini. Nanam, kita bersihkan. Tapi ini semua. Nah, ini cerita dikit ini nih. Nah, kita bersihkan. Lalu kita pupuk, aman lah kita sudah disiangi. Kita pupuk, ranting-ranting yang mati kita buang, sebabnya ranting mati ini sumber penyakit. Nah, aman dia lah halap lah ilok mah ini. Kalau kita bersihkan, kita pupuk 3 tahun. Oh jadi 3 tahun berarti lah sudah bisa dipanen. Apa cak panen? Lah buah lah. Oh. Naik haji. Hmm. Naik haji. Nah itu ada yang kakang kancu doa kan. Kakang nih lagi usaha ngurusi kebun semak, menghidupi anak, tapi nak naik haji. Masih dik mungkin. Tapi kalau mujur namanya Tuhan, dek tahu kita. Dek kita naik haji atau orang lain naik haji. Tapi Mas pupuk ini berapa Mas? Tahunnya berapa kali? Setahun 3 kali. 3 kali Yang pupuk. yang bagus setahun 3 kali di waktu musim awal penghujan. Pupuk jenis apa Mas yang dipakai Mas? Jenisnya 3 macam, ada Orea, ada Posca, ada MPK, itu yang sering dipakai di sini. Mas itu biji-biji kopi yang sudah nyampak cek ini Mas, cak mana Mas nih? Masih bisa diproduksi apa sudah rusak? Sebenarnya aman kawe-kawe yang ini, bahasa sini ini kawe. Oh kopi, jadi kopi ini kalau bahasa ogan kawe. Kawe, aman di sini namanya kawe. Ini namanya dimakani kelambir. Ini di sini. Oh. Dimakani kelawah. Mas ada beling Mas itu Mas. Hati. Ada kelawah. Nah, biji-biji kopi ini sebenarnya biji-biji kopi super. Tapi Oh. berhubung tuannya pemalas, Siapa Mas tuannya? aku Oh. ambil ini memalas. Padahal ini kopi yang super, kopi merah. Nah, kopi bagusnya nih. Ini yang buat bubuk bagus. Ada lagi. Ini masih ada isinya Mas. Oh. Bagus isinya. Nah, bagus nih ya nih nah. Tinggal kita jemur kurang lebih 3-4 hari. Kalau dia sudah kering, kadar air kata wong sini itu sekitar 16%. Baru pacak kita buat bubuk kopi, kita goreng atau kita sangrai. Oh. Oke, jadi gini pemirsa. Tradisi masyarakat di sini kayak di musim panen kopi kayak gini, buah-buah kopi yang telah runtuh di bawah yang dimakan hewan kayak musang atau kelelawar itu yang sudah jatuh itu bisa diambil sebenarnya. Bisa diambil. Pacak diambil. Bisa diolah kembali sebab hasilnya di dalamnya masih bagus pemirsa. Bagus Nih, sekali, bagus sekali. Nih, masih Sama bagus ini. Ini namanya juga Nih. kita namanya sekarang ini kita ini petik merah. Oh. Seperti ini petik merah. Nih. Inilah yang
masuk standar daripada Dinas Pertanian, petik merah, semuanya merah. Seperti Oke. Jadi informasi kembali ya. Kalau cara penjemur masyarakat di sini juga dia sebenarnya sih mereka sudah mendapat penyuluhan dari Dinas Pertanian bahwa biji kopi yang bagus itu dijemurnya itu bukan langsung di tanah ya pemirsa, tapi masyarakat di sini banyak yang menjemurnya itu langsung di tanah tanpa dialas atau dikasih tikar atau apa kayak terpal ya. Cuman mereka kalau menjemur di tanah itu kopinya dalam keadaan bulat bulat kayak kayak gini, nggak digiling lagi, nggak dikupas kulitnya, tapi langsung dijemur. Tapi sebenarnya hasilnya kurang kurang bagus ya Pak, kurang bagus. kurang bagus. Jadi Sebenarnya kopi bulat dijemur langsung itu sebenarnya hasilnya sangat bagus. Tapi dengan satu catatan, menjemurnya dilarang di tanah, di aspal, atau di tempat-tempat yang berbau menyengat, seperti mungkin di dekat kandang ayam, dekat kandang sapi, karena sifat daripada kopi adalah menyerap. Ingat bahwa kopi ini adalah konsumsi makanan manusia. Makanan manusia ini nih makanan manusia, untuk kata kopi ini. begini pemirsa, di daerah Oku Selatan ini tepatnya di sekitar Danau Ranau ini bahasa masyarakat sini ini beda-beda. Seperti mamasku, dia orang Jawa tapi dia bisa bahasa Jawa, bahasa Ogan, bahasa Semende, bahasa Palembang, dan juga bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa yang digunakan di sini. Kalau saya datang sini ya hanya menggunakan bahasa Palembang dan juga separuhnya ya bahasa Indonesia. Tapi kalau saya pakai bahasa, sebenarnya bahasa Ogan itu sebenarnya hampir sama dengan bahasa Banyuasin, cuman ada perbedaan sedikit. Ada sedikit informasi bagi para pecinta kopi. Ini dengerin informasi Dari penting ini. saya sedikit informasi, entah benar entah tidak, tapi hasil dari informasi saya dapat, ketika Anda merasakan bubuk kopi dan ketika dirasa bubuk kopi tersebut bau menyengat, seperti mungkin bau tanah atau bau kotoran, itu pertanda bahwa kopi tersebut dijemur di tempat tersebut. Tidak menggunakan alas, seperti mungkin pelataran semen, atau tidak menggunakan terpal, yang jelas tidak menggunakan alas. Satu yang paling berbahaya, bila Anda konsumsi bubuk tersebut dan rasanya agak berbau seperti aspal, itu jelas-jelas dijemur di atas aspal atau di tengah jalan. Nah, itu sedikit informasi, jadi bagi pecinta kopi, rasakan dulu bagaimana rasa kopi. Memang kopi itu pahit, tapi pahitnya kopi ini adalah pahit buah, bukan pahit karena aspal atau bau kotoran, karena sifat kopi adalah menyerap. Kalau tidak percaya, buktikan bubuk kopi Anda siramkan pada sepatu yang bau, maka sepatu tersebut akan hilang baunya. Itulah salah satu tanda bahwa kopi itu menyerap bau. Iya, iya, jadi gini pemirsa, sepanjang saya pulang ke Palembang memang saya banyak sekali menemui masyarakat di sekitaran Danau Ranau ini. Ada juga yang beberapa masyarakat yang nakal ini ya, menjemur kopi ini langsung dicurahkan ke tanah. Ada juga yang taruh di aspal-aspal jalan, di atas jalan. Ya kalau mobil lewat ya sebenarnya mereka maunya sih dilindas kayak gitu ya. Cuman sebenarnya itu juga mempengaruhi rasa dari kopi tersebut. Sangat. Karena menurut mama saya yang memang petani kopi asli di Oku Selatan ini, itu mempengaruhi citra rasa sebenarnya. Karena beliau tadi kan bilang kopi ini menyerap ya Mas, menyerap bau. Kopi di daerah Oku Selatan ini jenisnya yang dipakai ini Robusta. Karena ya mungkin dari dulu ya, padahal dulu di daerah sekitaran Gunung Raya ini bukan kopi yang masyarakat tanam, tapi teh ya Mas, teh pada zaman padahal pada zaman Belanda itu paling banyak teh di sini, perkebunan teh. Tapi sekarang tehnya masih ada Mas? Masih tanda sekarang. Oh. Perkebunan tehnya sudah nggak ada lagi. Ya, masih ada, biar sedikit itu masih ada, mungkin sebagai hiasan di depan rumah ya. Kalau
kebun kopi ini kita panennya kalau di sini nih 1 tahun 1 kali. Setelah panen kopi nanti masyarakat beralih ke tanaman lada. Kan di setiap perkebun kopi yang ada di sini banyak ladanya ya Mas? Ada. Banyak lada. Itu Mas gimana Mas? Kalau di setiap perkebun kopi memang harus ditanam lada atau siapa yang mau aja ini kira-kira? Siapa yang suka, siapa yang hobi itu bisa menanam lada di sela-sela kopi. Tapi dengan ketentuan bahwa menanam kopi yang baik, menanam lada yang baik itu minimal 3 atau 4 meter. Oh. Setiap 3 lorong kopi itu 1. 3 lorong kopi 1. Itu yang baik. Tapi ya jadi masalah sekarang tanaman lada di sini mungkin karena pengaruh dari iklim atau cuaca yang sudah berubah, banyak berubah, tanaman lada banyak yang mati. Keseluruhan bahkan hampir 90% para petani lada itu mengalami kegagalan khususnya tentang batang lada. Karena ketika ditanam waktu masanya berbuah, setelah berbuah dia mati. Seluruh obat sudah dicoba, sudah diaplikasikan, ternyata hasilnya nihil. Tapi begini Mas, ada yang menarik ini. Hampir di seluruh perkebunan kopi di sini masyarakat menanam buah alpukat. Nah ini gimana Mas, di perkebunan Mas Ismail ini kenapa enggak Sebentar lagi banyak itu ditanam? kita menanam alpukat. Bibit sudah kita siapkan sekitar 100 batang. Kita juga lagi belajar sedikit demi sedikit bagaimana kalau bercocok tanam alpukat itu di sela-sela kopi, karena di sela-sela kopi sekarang sudah banyak sekali tanaman lada yang mati, jadi kita ganti dengan alpukat. Iya. Mas kalau kayak ini kopi kayak gini ini sudah berumuran berapa tahun ini? Ini sekitar berumuran 2 tahun karena ini sudah mengeluarkan dahan. Jadi mungkin untuk tahun depan dia ini sudah mulai berbunga. Sudah mulai berbunga ya? Nanti sekitar bulan-bulan 12 entah 1 ruas atau 2 ruas dia sudah mengeluarkan bunga. Itu tandanya dia mau berbuah. Nanti tahun depan dia akan berbuah semuanya. Kalau kita rawat dengan baik, insya Allah berhasil kita naik haji. Amin. Ini rencana Mas Mail. Kalau panen kopinya berhasil di setiap tahunnya, kalau dari itu mau menunaikan ibadah haji. Kalau kemarin dia 2 tahun yang lalu dia telah memberangkatkan ibunya umroh, hasil dari kebun kopi juga. Mas kenapa Mas di sini masyarakat khususnya petani kopi itu istilahnya kayaknya kurang mendapatkan informasi tentang cara yang baik menanam kopi itu. Gimana sebenarnya Mas? Sebenarnya informasi tentang tanaman kopi seluruh dari dinas-dinas pertanian, dari penyuluhan, itu sebenarnya semuanya memberikan respon yang baik terhadap petani. Tapi ada beberapa faktor penyebab karena tanaman kopi ini di daerah pegunungan. 1, kedua akses jalan yang belum menunjang. Ketiganya masyarakat itu sendiri yang kurang bisa merespon, kurang bisa menerima apa yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian. Karena mungkin pendidikan yang mereka dapat itu lebih bermanfaatlah pendidikan orang-orang terdahulu, orang-orang tuanya terdahulu. Mas, jadi jalan sini belum terlalu mulus ya, berarti ya, belum terlalu mulus. Jalan di sini masih sebagian, sekitar hanya berapa persen saja yang sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Sebenarnya seluruhnya sudah mendapat perhatian dari pemerintah, tapi mungkin karena akses jalan dan pembiayaan mungkin masih terlalu besar, sehingga jalan dibangun secara bertahap demi bertahap. Oh, oke. Nah, jadi gini, inilah istilahnya kendala dari petani kopi yang ada di Oku Selatan, khususnya di lereng Gunung Pesagi ini. Masyarakat masih kesusahan dalam menggunakan jalan umum ya, karena jalan umum di sini masih
masih rawan longsor jalannya itu, karena di sini tanahnya tanah berpasir jadi rawan sekali longsor. Jadi ini sedikit himbauan buat pemerintah di Oku Selatan. Mohon ini ditindaklanjuti pembangunan yang ada di desa Remanam Jaya, khususnya di sekitar lereng Gunung Pesagi ini. Kasihan ini jalan yang masyarakat lewat itu boleh dikatakan masih kurang layak. Enggak dipungkirin ada yang dicor tapi enggak sampai ke daerah sini. Jadi kalau musim hujan banyak sekali masyarakat itu yang mengalami kecelakaan, terjatuh dari motor karena jalannya yang licin terus curam. Ada juga mobil yang mundur akhirnya kebalik. Itu banyak sekali kejadian di sini. Jadi saya mohon sedikit perhatian dari pemerintahan Oku Selatan, khususnya kepada Bapak Bupati Popo Ali. Saya tahu Bapak Bupati Popo Ali ini yang namanya membangun daerah Oku Selatan, khususnya di daerah Muara II sampai ke Gunung Raya, itu apa itu memang jadi prioritas dia ya. Cuman mungkin ada oknum-oknum di bawah ini yang nakal. Jadi kembali lagi masyarakat yang kena imbasnya. Oke, nanti kita lanjut lagi di season berikutnya. Yang pasti saya masih berada di daerah Oku Selatan, tepatnya di desa Remanam Jaya, Dusun Talang Pohon. Kita tinggal di lereng Gunung Pesagi. Nanti kita lanjut lagi dengan season berikutnya yang pasti menarik buat Anda. Banyak informasi penting yang kami sampaikan buat Anda. Masih bersama saya Yordania dan mama saya Ismail, dan tetap di channel saya Yordania TV. Yang suka dengan video ini silakan di like, jangan lupa komennya dan di subscribe. Nanti kita jumpa lagi, bye.